Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini yang spesial banget karena kita kedatangan Kak Aurel Fiona sebagai owner Selas Cafe di sini untuk bahas bareng-bareng soal pemasaran jasa. Boleh kenalan dulu Kak Aurel? Oke, selamat pagi semuanya. Saya Aurel Fiona, bisa dipanggil Fiona, selaku owner dari salah satu kafe di Pati, yaitu Solas Coffee. Yeay, mungkin biar sama-sama kenal juga karena biasanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tenia Putri Purhadi, biasa dipanggil Tenia. Di sini bareng teman-teman saya ada Dea Hadi, ada Silviana Anggreni dan juga Nada Farhanah sebagai kelompok 1 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Kita hari ini mau seru-seruan bareng nih Kak, bahas podcast dan juga membahas lebih lanjut tentang Solas Cafe, dan kita pengen banget tahu soal gimana sih Solas Cafe ini menghandle komplain dan lain-lainnya. Mungkin daripada berlama-lama lagi, kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan pertama kita nih, yaitu tentang boleh ceritain gak sih Kak tentang Solas Cafe ini dan waktu itu gimana sih awal mulanya menjalani bisnis ini? Oke, jadi dari awal terbentuknya Solas Coffee itu sebelumnya adalah salah satu brand franchise, namanya dulu Pesona Coffee. Jadi 2019, akhir 2019 sebelum ada COVID itu kita beli namanya Pesona Coffee seharga franchise mereka. Cuman di situ kita evaluasi, kita lihat karena namanya franchise itu kan terbatas ya, jadi kita nggak bisa explore, kita pakai nama mereka, kita pakai SOP mereka. Nah dari situ akhirnya kita pengen bikin, kayaknya mendingan bikin coffee shop sendiri deh gitu. Jadi even kita udah beli yang Pesona Coffee tadi dan kita udah prepare semuanya sih sebenarnya, cuman akhirnya kita ganti konsep semuanya, kita bikin Solas Coffee. Nah dulu awalnya Solas Coffee itu berada di salah satu toko yang ada di Pati yang sangat-sangat kecil dan nggak comfy sih sebenarnya kalau buat nongkrong gitu. Jadi dulu emang dari sebuah ruko di awal 2020 lah bisa dikatakan gitu, kita bikin Solas Coffee dengan konsultan, dengan salah satu konsultan gitu, dan ada crash dengan konsultan itu tadi. Dari situlah sebenarnya kita bisa develop cafe kita sendiri gitu. Jadi sampai saat ini, sejak saat itu sampai saat ini, Solas Coffee tidak menggunakan pihak ketiga sebagai manajemen. Jadi bisa dikatakan ini sebuah family business yang saya urus dan orang tua saya, kemudian ada salah satu rekanan kerja orang tua saya juga gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Kan ini bisnisnya kan di awal pandemi ya mulainya. Nah, selama memulai bisnis ini tuh ada kesulitan nggak sih Kak di awal Kak? Karena kan awal-awal itu kan pandeminya parah banget gitu Kak. Ya, di first phase of COVID-19 waktu itu ya, saya benar-benar ingat di bulan Maret. Jadi saat itu emang kita masih parno banget ya, nggak bisa disamain sama hari ini ya. Jadi saat itu kita hanya melayani takeaway dan juga delivery. Saat itu benar-benar nggak bisa kita dine in karena kita dine in pun waktu itu ada pembatasan kayaknya untuk makan di tempat maksimal berapa menit, saya lupa. Jadi kita terbentur beberapa regulasi saat itu. Cuman kita harus deserve semuanya dan gimana kita adapt sama situasi saat itu. Dengan itu tadi, jadi service kita saat itu hanya untuk take away dan juga untuk via Grab. Kalau di Pati tuh nggak ada Gojek ya, jadi kita pakainya Grab Food gitu. Dan di situ benturannya lagi adalah akhirnya Grab itu kan ngantrinya lumayan lama ya, dan di Grab itu harga yang di cafe sama harga di Grab itu di up 25% plus 10%. Nah disitulah menjadi salah satu tantangan lagi, di mana harga kita jadi cenderung lebih tinggi kan ya. Udah nggak bisa makan di tempat, nggak bisa, ya beda lah ya suasana makan di tempat sama di take away gitu. Jadi tantangannya yang pertama yaitu kita benturan dengan regulasi dine in. Yang kedua, harga tentunya kalau kita menggunakan platform yang kayak gitu, tentunya harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, sebenarnya kita lebih ke adaptasinya ke masyarakat dan edukasinya sih kayak. Nah, bagaimana cara Kak Fiona mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut agar
pelanggannya tetap ada dan stay untuk belanja di Solas Coffee. Oke, jadi untuk solusi dari kami sendiri dari Solas Coffee saat itu mengadakan diskon 10% all item, nggak ada minimum order dan nggak ada kayak kita dulu tuh bahkan bisa delivery tanpa minimum order dan dengan jarak maksimal 10 kilo. Jadi saat itu memang gimana caranya kita harus dive in this field ya. Jadi kita tuh pertama kali sebenarnya ke F&B. Jadi sebelumnya nggak ada background untuk ke situ dan saat itu situasinya seperti itu gitu. Jadi saat itu solusinya kita memang diskon sih, beberapa diskon dan promo bundling juga. Wah, bisa dibayangin banget sih Kak, susahnya waktu itu dan hebat banget Solas Coffee masih tetap bisa bertahan karena pasti banyak banget juga kafe-kafe lainnya yang nggak mampu nih bertahan sampai sekarang gitu. Nah, ngomongin soal kafe dan tadi soal dine-in gitu ya, kebijakan dine-in dan lain sebagainya, otomatis kan memang kita bisa menarik kesimpulan bahwa memiliki kafe itu hubungannya secara langsung dengan konsumen gitu ya. Nah, kalau dari Kak Fiona sendiri itu gimana sih cara mendapatkan hati konsumen dan juga kalau misalnya mereka udah pernah beli, terus gimana cara mengelola loyalitasnya gitu ya? Karena kan biasanya lebih mudah untuk mempertahankan loyalitas konsumen daripada harus mencari konsumen baru gitu. Kira-kira apa sih layanan-layannya yang ditawarkan ke konsumen? Ya, karena Solas Coffee ini bisnis yang B2C ya, bisnis to consumer ya. Jadi kalau kita sih kita lebih menekankan pada beberapa komplimen. Jadi misal ada satu rombongan ya dengan pembelian 1 juta gitu ya. Nanti kita kasih free untuk yang ngajak ke sini, untuk yang ngajak ke tempat kita gitu. Mungkin kayak rombongan bank gitu. Kepalanya atau siapanya pasti kita kasih komplimen ke mereka yang approach langsung ke kita, yang reservasi ke kita itu yang kita kasih komplimen. Nah, dengan itu kan kita bisa ada ikatan emosional lah secara nggak langsung sama satu orang itu yang bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Jadi kita gandengnya ke satu orang yang bisa ngajak beberapa orang gitu sih. Dan kalau untuk loyalitas sebenarnya kita juga banyak diskon, banyak promo sebenarnya. Jadi tiap bulan itu pasti ada promo atau diskon yang kita bikin sih. Entah itu kita secara dine-in ataupun di GrabFood ataupun yang via delivery, beberapa delivery yang menggunakan pihak ketiga gitu. Baik, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Fiona. Ngomongin soal pelayanan jasa, coffee shop itu kan pasti salah satu elemen yang penting itu adalah kepuasan pelanggan. Dan terkadang kita nggak selamanya bisa memenuhi ekspektasi pelanggan dan saat itulah muncul masalah atau komplain. Nah, dari Solas Cafe ini sendiri pernah nggak sih dapat komplain dari customer? Kalau memang iya, komplainnya seperti apa tuh Kak? Kita adalah salah satu kafe yang berada di kabupaten ya, bukan yang di kota madya. Tentunya SDM di sini dengan yang di kota besar katakanlah let's say di Semarang ya, itu udah bisa kelihatan bedanya. Jadi komplain itu banyak sekali. Jadi kan kita misalnya kita udah punya SOP. Kalau misalnya americano itu kan espresso cuman dicampur sama air gitu kan. Menurut orang Pati itu bukan hal yang wajar gitu. Jadi harus ada gulanya yang kepisah lah dan pokoknya adalah permintaan mereka yang out of our SOP gitu ya, yang seharusnya nggak ada di SOP kita. Dan banyak benturannya saat awal-awal itu. Cuman sebenarnya kita komplain banyak sekali. Dari yang pertama cara misalnya kayak beberapa yang mereka nggak terbiasa seperti itu tadi. Yang kedua mungkin menurut rasanya mereka misalnya dia terlalu asin, terlalu pedes gitu ya. Terus ada juga yang komplain masalah durasi pelayanan. Jadi kan kalau dulu memang sempat pas awal-awal kita buka, kita pindah di tempat yang baru itu ada banyak sekali komplain masakan keluar terlalu lama gitu. Oke, komplainnya ini macam-macam, mungkin komplain mengenai rasa, durasi pelayanan dan sebagainya. Nah, dari Kak Fiona dan manajemen sendiri itu gimana sih prosedur pemulihan layanan ketika menghadapi komplain ini, gimana sih mengatasinya? Oke, jadi kalau untuk mengatasi komplain tentunya kita harus mengambil hati mereka ya, karena namanya orang sampai komplain itu kan udah kecewa ya mesti ya. Jadi kalau
untuk step pertama yang jelas kita pasti meminta maaf ke mereka. Kita tekankan ke seluruh karyawan, siapapun itu, baik yang di dalam di dapur maupun yang sebagai barista ataupun sebagai waiters gitu. Memang kita tekankan yang pertama untuk meminta maaf, dan yang kedua kita kasih komplimen. Komplimen di sini artinya kalau mereka komplain masakan A terlalu gini, terus kita coba kan, pasti kita coba dulu berdasarkan komplain mereka. Kalau memang itu terjadi seperti itu, akan kita ganti dengan masakan A yang baru, yang better dari yang sebelumnya gitu. Nah, cuman kebanyakan dari mereka itu tidak banyak yang nggak nerima komplimen. Nah, di situ mungkin karena udah terlanjur dimakan ya kak ya. Jadi kita terapkan option yang ketiga, yaitu kita kasih diskon untuk item itu gitu. Jadi nanti bill kan kita open bill, jadi kita bayarnya terakhir gitu. Di saat mereka mau bayar nanti kita kasih diskon. Biasanya diskonnya sekitar 10% sampai 20% gitu sih. Oke, kalau dari jawaban Kak Fiona sendiri berarti prosedur dalam mengatasi komplain ini sudah cukup baik dan mungkin bisa jadi win-win solution juga bagi customer ya Kak. Dan tadi aku juga meng-highlight bahwa Kak Fiona ini menerapkan kepada pegawai untuk selalu meminta maaf kalau misalnya ada komplain. Jadi memang karyawan diarahkan untuk yang pertama itu minta maaf ya Kak kalau memang ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti itu. Mungkin bisa dilanjut sama rekan yang lain bertanya. Oke. Nah sebelumnya nih Kak, kita kan sempat ngepoin tentang 11 cafe di Google Review kan Kak. Nah itu kan ada 206 review kan Kak. Nah ternyata ada review bintang 1 dari customer terkait pelayanan yang buruk nih. Nah gimana sih Kakak menangani ini? Jadi ada nggak sih evaluasi rutin terkait review di Google ini Kak? Oke, jadi untuk review yang ada di Google itu memang kita ada evaluasi setiap 2 minggu. Jadi gini, untuk di 11 Coffee sendiri sebenarnya tiap hari kita ada evaluasi. Jadi saat closing kita memang evaluasi ada komplain apa, ada kendala apa hari ini. Jadi evaluasi baik internal maupun eksternal. Kalau untuk evaluasi yang dari Google ataupun kalau dari DM kita cek tiap hari ya. Kalau dari Google gitu kita evaluasi setiap 2 minggu sekali. Cuman kan gini, kadang kalau untuk evaluasi yang di Google review gitu, kadang kita tuh juga nggak bisa 100% itu benar-benar mereka tuh pelayanan yang buruk tuh kayak apa gitu kan. Sebenarnya kita saranin, kita beberapa kali kok bilang di Instastory ataupun kita pernah waktu live juga, kita kalaupun ada komplain terkait pelayanan yang ada di cafe kami, bisa langsung direct ke WhatsApp kami. Jadi bisa langsung kami layanin dan dengan jelas saat itu kapan pelayanan yang kurang puas seperti apa gitu. Karena dari pihak kafe sendiri saya yakin untuk SOP pelayanan sudah sangat proper lah kalau untuk di Pati. Bahkan kita mengadopsi SOP beberapa kafe yang ada di Semarang dan beberapa kafe yang ada di Pati juga gitu. Dan sebenarnya kalau untuk Google review itu kita cenderung untuk delete ya kalau memang itu hate speech. Yang lebih kita tekankan itu saat komplain langsung dan juga direct ke WhatsApp gitu. Mesti mereka kalau komplain langsung ada barangnya, dan yang di WhatsApp juga mesti ada buktinya gitu. Kita karena dulu pernah mengalami fase di mana di Pati itu ada beberapa kompetitor yang nggak sehat dan menyerangnya seperti itu gitu. Jadi kita ada filtrasi lah kalau untuk Google review gitu. Kalau gitu sebenarnya dari kami sudah cukup sangat banyak sekali nih insight-insight yang udah kita dapetin, terutama terkait dengan pemasaran jasa juga. Tentunya berbisnis di bidang food and beverages ini bukan hal yang mudah. Kita tahu banget kompetitornya juga banyak, terus juga mungkin lokasi Kak Fiona yang ada di kabupaten itu juga mungkin jadi salah satu yang ada plus minusnya juga gitu ya. Jadi dari kami mengucapkan makasih banyak sekali lagi untuk Kak Fiona yang udah menyempatkan waktunya, dan semoga obrolan kita di pagi hari ini nih bisa menambah insight untuk para pengusaha-pengusaha di luar sana juga, atau mungkin bagi kita sendiri nih yang mungkin ada dari Tenia, Dea, atau Sylvie dan juga Nada yang mau bikin usaha kafe sendiri juga gitu. Mungkin nanti bisa menggali-gali lagi dari percakapan kita di pagi hari ini. Oke deh, kalau gitu itu aja dari kami dari kelompok 1 mata kuliah pemasaran jasa manajemen IPB. Terima kasih Kak Fiona. Mungkin ada closing statement dari Kak Fiona?
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga tugasnya dipermudah buat nilainya, gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Fiona. Semoga harinya baik.